saudara sampai saudara tersinggung, terima kasih. Amin. Saya senang kalau ada orang yang tersinggung. Berarti Roh Kudus sedang menjamah. Yang bahaya yang nggak tersinggung. Dia mau ngomong nggak mau keluar kanan keluar kagak mau dengar, ini yang bahaya. Ya kan? Saya ketawa ketika saya lagi bawa mobil, lalu di depan saya ada truk tulisnya begini: hidup ini tidak semudah cocotnya Mario Teguh. Itu saya baca sebelum kejadian Mario Teguh ini kena masalah. Kalau saudara dengar kata-kata motivasinya, waduh, ibu-ibu mungkin berpikir, oh, andaikan suamiku seperti ini. Wow, bijaksananya. Padahal cuma di bibir, lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang. Duh, ibu kalau nyanyi gitu. Iya, saudara. Memang hidup ini tidak semudah apa yang orang bilang motivator-motivator yang ada. Dan banyak kali sekarang hamba-hamba Tuhan tuh sama, cuma sekedar motivator aja, tidak mengarahkan umatnya untuk bertemu dengan tujuan kita, yaitu Tuhan Yesus. Hidup kita jangan cuma berkutat di dunia ini, saudara. Hidup di dunia ini sementara, tapi mari persiapkan hidup yang sesungguhnya nanti sesudah hidup ini. Makanya kalau ada orang yang sudah pergi tinggalkan kita, kita datang ke dia, aduh kasihan Femi, ini Manado lagi. Aduh kasihan ada Femi, dulu orang menyanyi sama-sama, sekarang nggak sudah nggak ada, sudah nggak bisa paduan suara doktora, kasihan ada Femi. Dalam hati Femi, Mince, kita so senang di sini. Anda pikir bayar listrik dan bayar air, kok mana dan? Ya, kan? Jadi sudah kasih Tuhan persiapkan hidup yang seperti itu. Bukan berarti saya katakan, oh kalau gitu ya udah kita mati aja semua, bukan itu, saudara. Artinya kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, mari hidup kita menghidupi orang lain. Hidup kita memberkati orang lain. Itu tujuannya, saudara. Bayangkan, saudara, Yesus matanya terarah kepada Maria. Kalau saudara baca kisah Maria itu kemana Yesus ada, di situ dia ada. Dia sangat-sangat mengasihi Yesus, saudara. Kita juga harusnya ngomong begitu. Tuhan, apapun kau boleh ya bentuk hidupku, tapi aku percaya Tuhan, Engkau mengasihi aku. Engkau ada di tengah-tengah rumah tangga dan keluargaku. Amin. Walau situasimu rasanya tidak bisa mengucap syukur, tapi mari belajar untuk mengucap syukur. Tadi saya datang ke sini lemes, saudara. Makanya saya beli roti dulu, makan roti. Tadi saya mau makan roti di sini, aduh malu ya. Tapi waktu saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan yang baru, saudara. Dahsyat Tuhan kita. Kalau kita menceritakan tentang siapa Yesus dan kita kembali ke kasih yang mula-mula, saudara, aduh indahnya hidup ini. Lalu berkata, oh Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Kalau kita masuk ke kamar, pernahkah Engkau senyum sama Tuhan lalu ngomong gini, Tuhan, luar biasa. Ada lagu yang ditulis oleh suami saya, lagu itu bilang gini, tiada banyak kata yang terucap dari bibirku ini, hanya derai air mata, ungkapan hatiku. Tiada banyak kata, hanya air mata. Kita mengucap syukur Tuhan mengerti semua bahasa. Amin. Beda sama mereka, Tuhannya cuma tahu bahasa Arab. Benar nggak? Tuhan kita mengerti semua bahasa. Saya waktu di Amerika ketemu dengan orang Vietnam. Orang Vietnam tuh ketemu saya dikirain saya juga orang Vietnam. Jadi bertemu dia gini, lo bener loh kalau saudara dengar bahasa Vietnam tuh aneh. Bahasanya gini, itu ada artinya, saudara. Iya, jadi saya ketemu dia gini, saya bingung, saya cuma senyum-senyum aja. Mungkin dia pikir, dia bilang sama temannya, ini orang sombong banget sih, orang Vietnam tapi Belanda, Amerika. Dia nggak tahu kita Manado doe. Dia mungkin ngomong sama temennya, ini mana? Dia lagi,
muluk-muluk sama Tuhan, Tuhan tahu kok. Amin. Kalau doa nggak usah yang aneh-aneh. Karena mau cari bahasa supaya orang dengar, gila dia fasih loh. Ketika aku bangun pagi, ku tatap engkau, ku buka jendela dan ku ada matahari bersinar. Capek deh. Biasa aja, saudara. Amin. Jadi kalau sos berdoa, berdoa. Aduh, gua nggak bisa berdoa. Nanti deh, gua hafal dulu di rumah. Nggak usah. Tuhan itu luar biasa. Coba kalau anak kita ke kamar lalu dia bilang, Mami. Oh, Mami. Lu babok lu. Betul nggak? Kita juga sama Tuhan gitu. Saudara, kalau lagi kesel sama orang, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kesel sama dia Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, supaya aku gak kesel sama dia ya Tuhan. Emang sih gue enak banget saudara. Nanti Tuhan kasih hati yang baru. Amin. Saya ini sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam dunia pelayanan itu gak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang setan itu lebih banyak di pelayanan loh daripada di dunia sekuler. Betul. Kalau di nightclub setan bilang itu ada teman gue. Dia justru datang di gereja. Iya kan? Orang buka HP, baca firman, padahal malah dibuka Facebook. Kalau lagi, mari saudara ya, orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, jangan manfaatkan pura-pura. Enggak kan di HP gue kan ada Alkitab. Padahal lagi buka Facebook. Saya kesel banget loh kalau dibawa firman. Orangnya kayak enggak, bukan masalah tidak menghargai saya, tapi menghargai yang punya firman itu sendiri, yang punya nafas hidup saudara, hargai dia saudara. Sehingga betul-betul dia akan berkata, aduh anakku, kau memilih bagian yang terbaik. Ketika kau memilih aku, itulah bagian yang terbaik. Karena tahu bahwa bukan kamu yang pilih, aku yang pilih kamu. Jadi kalau lu belagu, pilih. Itu kalau Tuhannya talita dodo, maksud saya. Tuhan mah nggak begitu. Aduh, Tuhan mah luar biasa deh. Tuhan itu lemah lembut. Kita bandel, tapi dia terus sayang. Itulah yang buat kita kadang-kadang, aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Tapi ya kalau udah Tuhan bilang luar biasa, jangan bandel terus. Amin. Amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Pelayanan sungguh-sungguh. Singar sungguh-sungguh. Ya kan? Amin. Melayani sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan, dengar sungguh-sungguh saudara. Karena hari-hari terakhir manusia semakin hari semakin mencintai dirinya. Itu Alkitab bilang. Peperangan terjadi di mana-mana, gempa, bencana alam, longsor, semua terjadi. Itu tanda-tanda. Jadi di tanda-tanda ini sudah membuktikan bahwa kedatangan tidak lama lagi. Kita masih mikirin kaya. Boleh kaya, boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Jangan cuma gara-gara mau gaya beli tas merek, utang. Udah utang, Tuhan bayarin dong utang. Ini kan kurang ajar saudara. Tuhan dikirain cuma buat jadi bos, utang bayar, gak ada dapat makan kasih makan. Tuhan, gue pengen sembuh. Yesus dianggap kayak dukun. Berapa banyak orang seperti itu kan? Maunya mujizat nggak salah saudara. Bukan saya menentang mujizat. Tahukah saudara mujizat terbesar itu? Saudara dan saya menjadi anak Tuhan, itu mujizat. Saudara bisa kenal Yesus, itu mujizat. Ada banyak orang kita ngomong firman, dia malah ketawa. Ya udah, orang ini memang orang bebal. Tapi kalau kita bisa dengar firman, itu karena pilihan Tuhan. Saudara dan saya. Jadi jadi orang Kristen jangan belagu. Bilang buat kiri kanan jangan belagu. Satu lagu aja. Amin. Apa sih yang kita mau sombongin saudara? Teman saya bilang di SMS, ternyata manusia nggak ada hebatnya, seganteng-gantengnya dia, secantik-cantiknya dia, satu ketika jadi tengkorak. Tahu nggak tengkorak? Jadi tengkorak. Cuma kita mengucap syukur waktu kita mati, tubuh kita akan diubah. Nggak ada lagi yang sakit-sakit, nggak ada di sorga, nggak ada. Amin. Gak ada orang yang stres, depresi, gak ada. Di sorga itu tempatnya luar biasa indah. Tapi saya waktu meninggal saudara,
Dia udah nggak rasa sakit, padahal udah di ruang ICU. Saya bilang gitu, Pi, so sembuh. Sudah, tapi so sembuh. Saya udah senang, oh Tuhan sembuh. Nggak taunya dia bilang begini, Talita Analia, itu apa? Ada kereta yang jemput Papa Pi. Wah, itu luar biasa, saudara. Dia lihat orang yang ada di dalam Tuhan, saudara. Pasti dia lihat yang indah-indah. Orang nggak dalam Tuhan, waktu mau mati dia takut. Aduh, ada setan. Aduh, setan. Itu. Saya senang sih khotbah yang begitu. Supaya kita sadar gitu loh. Jangan cuma cari uang hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Terus nggak pernah puas. Sampai ada cerita di Manado, dia bilang begini sama suaminya, Papi, sekarang Papi mesti menyisihkan Papi gaji 50% for kita mau bagaya. Berapa persen, Mak? 50%. Lakinya bilang, Tuhan Yesus aja 10%, kok nggak 50%? Tuhan Yesus pemama, sopan nggak? Hanya untuk gaya, saudara. Tahukah saudara, yang membuat kita cantik itu bukan karena bedak kita yang 2 cm. Bukan. Wajah biar 5,5 kalau ada Yesus, Mama. Amin? Iya. Kita mungkin lihat, aduh cici mukanya biasa aja, tapi kenapa ya? Oh, ada apa gitu? Ada apa gitu? Ini karena ada Yesus. Amin? Bukan karena susuk, saudara. Bukan karena suntik botox, bukan. Lu suntik botox juga kalau laki lu mau nyeleweng, mah nyeleweng aja. Aduh Papi, sudah botox masa Papi nyari lain sih, Pi? Papi bilang nggak ngaruh lagi. Hanya dekat Tuhan saja kita boleh mengalami itu. Itu sebabnya mari di hari-hari yang gak tahu apa akan terjadi ke depan, tapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Saudara bicara wajah ini, saya waktu pulang pelayanan dari Batam, saya lagi nunggu barang saya, lalu ada pendeta Buddha. Kenapa saya tahu dia pendeta Buddha? Karena dia pakai kostum yang oranye, ya, lalu kepalanya botak, lalu pakai dadu-dadu itu di atas kepala. Lalu waktu saya lagi nunggu barang, tiba-tiba ini pendeta Buddha ini dia begini, lalu dia senyum sama saya. Saya pikir begini, nggak mungkin dia senyum sama saya. Kapan kita kenalannya? Kalau dia pakai baju biasa, mungkin dia pernah lihat saya, pernah ketemu, tapi saya tidak kenal dia. Namanya juga penyanyi kan, banyak kenal orang, tapi saya belum tentu kenal kan gitu. Sombongnya. Memang mungkin saudara kenal, saya nggak kenal, tapi saudara tahu bahwa kita kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita dengan baik. Ya, itulah pengharapan kita. Lalu saya pikir bukan buat saya lihat ke belakang, nggak ada orang. Ternyata dia kasih senyum dan penghormatan sama saya begini. Lah karena dia udah begitu, saya juga. Ya kan, saling memberi hormat. Waktu dia dapat barangnya, dia sebelum dia jalan, dia taruh barangnya, dia hormat lagi sama dia. Iya, saya bilang ke suami saya, aneh ya, kenapa tadi udah pendeta pakai baju gituan, hormat-hormat, senyum-senyum sama saya. Lalu dia bilang, berarti di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Mungkin dalam hati dia bilang begini, gila, ilmu gua udah tinggi, tapi nih perempuan ini kayaknya ilmunya lebih tinggi, jadi gua harus kasih penghormatan sama dia. Itu, amin. Iya, hormat mah gak usah tunggu dari orang-orang sekitar kita. Tuhan bisa suruh orang fasik untuk kasih penghormatan. Senyum-senyum mas. Dalam hati saya, lu kenal apa sama gue? Kok bisa senyum-senyum? Benar sudah. Bahkan saya kasih tahu ya, satu ketika saya harus khotbah di, mungkin ada sebagian udah dengar, saya khotbah di Pasar Senen. Itu kan inang-inang bikin di Natal. Waktu itu macet, saya lagi parkir mobil, yang ketua panitianya telepon saya, Ibu, sudah di mana Ibu? Ini cepat Ibu, sudah mau bawa firman ini Ibu. Ibu sudah menyanyinya lagi, dari tadi nyanyi kusiapkan hati Tuhan Ibu. Saya bilang, tenang Ibu, saya lagi parkir mobil, saya bilang.
Saya parkir mobil di tempat stasiun kereta. Jadi karena penuh, saya lagi parkir, saya nyebrang. Ibu di mana? Saya udah mau nyebrang. Lalu saya dengar dia ngomong, cepat kau nyanyi lagi, kau putar lagi lagunya, pusatkan lagi betul. Ibunya sudah di depan. Dan saya lagi dengar, makin stres lah saya sudah. Saudara tahu, saya mau nyebrang, wah kendaraan lalu lalang gak bisa. Tiba-tiba ada perempuan yang kurang lebih umur mungkin 28 sampai 30. Dia lari di jalan, lalu dia bilang begini, stop! Lalu mobil yang lagi kencang langsung, wah mau mampus lu. Saya juga pikir, aneh nih perempuan. Waktu dia lagi begini, dia lihat-lihat begini mobil pada stop kan, dia natap saya, dia bilang begini, lewat goblok gitu. Waktu dia bilang lewat goblok, saya nyebrang kan. Habis saya nyebrang, saya tanya sama orang tukang parkir, mas, siapa itu? Orang gila. Tuhan bisa pakai orang gila untuk jadi lampu merah, saudara. Amin. Orang gila saja Tuhan pakai, loh kita yang waras nggak mau. Waduh, kalah sama orang saudara yang gila. Tuhan bisa pakai ayam, Tuhan bisa pakai ikan, Tuhan bisa pakai keledai, saudara. Tuhan bisa pakai orang gila, bayangkan saudara. Gara-gara saya stres